Halo semuanya, selamat bergabung lagi bersama kami. Pada video kali ini, kami akan membahas cara menggambar bangun ruang yang benar. Dan kali ini kita akan menggunakan balok, teman-teman. Nah, soal ini cukup sulit karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Oke, diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 4 cm, BC 3 cm, dan AE-nya 5 cm. Gambarlah balok tersebut jika bidang ACGE frontal, AC vertikal, sudut-sudut 30 derajat, dan perbandingan proyeksinya adalah 0,5. Ya, seperti biasa, kita buat sketsanya dulu secara kasar untuk untuk membantu kita dalam membayangkan. Nah, jadi teman-teman boleh buat sketsanya seperti ini: A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian yang diminta itu adalah ACGE frontal. Nah, teman-teman, ACGE itu yang ini, yang saya kasih warna merah ya. Dia nanti akan menjadi bidang frontal. Dan ada syarat berikutnya, AC-nya vertikal. AC itu yang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau AC-nya vertikal, berarti CG-nya yang horizontal, gitu ya teman-teman. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita membuat bidang frontalnya terlebih dahulu, sesuai dengan permintaan. Nah, di sini AB-nya 4, BC-nya 3, dan AE-nya 5. Oke, seperti ini. Sehingga panjang AC kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras. 3, 4 berarti AC-nya 5. Nah, hal ini menyebabkan langkah pertama adalah kita membuat bidang ACGE. AC-nya 5 cm dan CG-nya juga 5 cm. Oke, teman-teman nanti bisa buat pakai penggaris. 5 cm, 5 cm. C, G, E, A. Oke, kita cek dulu. ACGE-nya frontal, AC-nya sudah vertikal ya. Di sini AC-nya sudah vertikal. Oke. Nah, langkah berikutnya kita membuat sudut surut, teman-teman. Di soal diminta bahwa sudut surutnya adalah 30 derajat. Ingat kembali bahwa sudut surut itu sudut yang dibentuk oleh garis frontal arah ke kanan dengan garis ortogonal arah ke belakang. Di dalam kondisi real, sudut ini itu 90 derajat. Nah, berarti kemungkinannya kita bisa menggunakan CG mungkin atau AE. Oke, nah sekarang CG itu di sini, teman-teman. Kalau di sketsa, dia letaknya di sini. Nah, kalau kita menggunakan dua garis ini, apakah kita bisa membuat garis ortogonal yang tujuannya nanti juga untuk menemukan titik sudut yang lain? Oke. Jawabannya adalah tidak bisa. Oke. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan CG atau AE, teman-teman. Nah, terus bagaimana? Nah, teman-teman, perhatikan di bagian sini. Di bidang EFGH. Di bidang EFGH itu, kalau saya gambar, menjadi seperti ini. Oke, wait. EFGH. Oke, kemudian ada EG ya. EG. Dari EG ini, teman-teman, kita bisa buat garis yang tegak lurus EG dan memperoleh titik H. Atau di sini. Misalkan di sini ada titik N dulu. Jadi, yang kita cari itu adalah segmen NH ini, teman-teman. Karena NH ini tegak lurus dengan EG. Oke. Nah, sehingga langkah pertama kita harus mencari titik N itu ada di mana. Nah, kita bisa menggunakan
luas segitiga. Jadi di sini EF-nya itu 4, FG-nya 3, sehingga EG-nya 5. Dengan menggunakan luas segitiga kita peroleh setengah kali 4 kali 3 sama dengan setengah kali 5 dikali NH. Benar ya? Sehingga NH sama dengan 12/5. Jadi NH ini bukan sekitar, tetapi 2,4. Oke, NH-nya 2,4. Nah, dari NH ini kita bisa peroleh panjang EN, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku NH, siku-siku di N ya. NH-nya 2,4, kemudian EH-nya 3, sehingga kita bisa dapat EN. Oke, 3, 4, 5, 5-nya 3, 4-nya 2,4, berarti kalau 3, 1,8. Oke, 1,8. Nah, jadi kita tentukan dulu titik N-nya di sini. Jaraknya di sini sekitar 1,8. 1,8 bukan sekitar, 1,8 dari titik E ya teman-teman. Oke, itu langkah pertama. Nah, kemudian kalau itu di bagian atap, di bagian alasnya itu juga sama. Berarti ketika kita membuat segitiga, kalau di atas sini itu ada titik N, di bawah sini ada titik M. Di sini ya. M. Nah, teman-teman, MN inilah garis frontal yang akan kita gunakan. Jadi, kita akan membuat sudut surutnya di titik M atau di titik N. Oke. Tadi di soal sudut surutnya sebesar 30 derajat. Ya, jadi kita buat sudut surut sebesar 30 derajat, yaitu sudut NM, N, M. Sini ya teman-teman. Oke, di sini nanti ketemu titik D. Oke, di sini 30 derajat. Dan di sini nanti ketemu titik H. Nah, teman-teman, panjang MD dan NH itu kan sama. Nah, kalau panjang di gambar, NH itu adalah panjang sebenarnya itu adalah 2,4. Tetapi karena perbandingan proyeksinya itu adalah 0,5, maka NH di gambar itu adalah 2,4 dikali 0,5, yaitu 1,2. Jadi kita bentuk sudut NMD 30 derajat dan garis MD ini sepanjang 1,2 cm. Oke. Di sini 1,2 cm. Oke ya. Nah, kalau sudah kita bisa melengkapi rusuk-rusuk yang lain. Nah, yang biru ini yang nggak kelihatan dari mata ya teman-teman, yang nggak kelihatan kalau kita lihat pakai mata. Saya lengkapi dulu ini biar kelihatan. Oke. Nah, berarti langkah berikutnya adalah kita buat garis sejajar AD dan ditarik menuju titik C seperti ini. Oke, di sini nanti ini sejajar ya, ada titik B. Oke, kita hubungkan. Ini juga sama, sejajar EH ditarik ke titik G. Atau buat garis panjang 5 cm dari titik B. Seperti ini. Oke. Di sini ada titik F. Ya. Seperti ini, teman-teman. Oke, kalau ABCD, EF, GH-nya sudah terbentuk ya, biar mudah
yang pakai ungu itu yang kita lihat teman-teman, yang kita lihat ya. Oke, saya ubah dulu berarti. Kemudian jangan lupa dia hanya dihubungkan. Oke, seperti ini. Oke, sudah oke kah? Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah jawaban soal yang barusan. Jadi ada balok, AC-nya vertikal ya, AC-nya vertikal, perbandingan proyeksinya 0,5, sudut-sudutnya 30 derajat. Oke teman-teman, thank you.